Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang dilimpahkannya kepada kita, sehingga dengan karunia tersebutlah kita dapat meringankan langkah kaki kita menuju masjid ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita salat Jumat berjamaah. Semoga kiranya amal ibadah kita diterima oleh Allah dan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Salawat dan salam atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan memperbanyak selawat kepada beliau, kita termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Begitu banyak nikmat-nikmat Allah yang dianugerahkannya kepada kita, sehingga kita ditantang andai kata kita ingin menghitung-hitung nikmat Allah. Kita jadikan ranting-ranting kayu-kayu yang ada di dunia ini, kita jadikan sebagai pena, sebagai alat tulisnya. Lalu kita jadikan air yang ada di dunia ini, kita jadikan sebagai tinta. Kata Allah, habis penamu itu, habis tintamu itu untuk menulis nikmat-nikmat Allah, namun tidak akan semua dapat kita tulis nikmat-nikmatnya tersebut. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Hadirin sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Di antara begitu banyaknya nikmat-nikmat Allah tersebut, hadirin, ada satu nikmat yang tidak bisa kita nilai dengan apapun yang ada di dunia ini. Tidak hanya bermanfaat ketika kita hidup di dunia ini, dia lebih bermanfaat lagi terutama nanti di akhirat nanti. Nikmat ini akan dapat kita rasakan. Nikmat apakah itu, hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah? Itulah yang sering diucapkan, kita dengar, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Timbul pertanyaan dalam benak kita, hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, sudahkah kita merasakan nikmat iman dan Islam itu dalam sanubari kita, dalam kehidupan kita? Atau kalau kita balik pertanyaannya, hadirin, kita tukar pertanyaannya, kapankah kita baru bisa merasakan nikmat iman dan Islam itu? Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, sebagai suatu ilustrasi makanan dan minuman yang ada di hadapan kita, kapan
baru kita bisa merasakan nikmat lezatnya makanan dan minuman yang ada di hadapan kita. Kita baru bisa merasakan nikmatnya, lezatnya, enaknya makanan dan minuman di hadapan kita tentunya apabila kita telah melakukan sesuatu terhadap makanan dan minuman yang ada di hadapan kita, yaitu dengan mencicipi, meminum minuman yang ada di hadapan kita, barulah kita bisa merasakan nikmat segar atau lezatnya makanan yang ada di hadapan kita. Begitulah kira-kira dengan iman dan Islam ini, hadirin. Kapan kita baru bisa merasakan nikmat iman dan Islam ini dalam kehidupan kita? Kita baru bisa merasakan nikmat iman dan Islam ini, hadirin, dalam kehidupan kita apabila kita telah melakukan sesuatu yang terurai dalam rukun iman dan rukun Islam. Dalam rukun iman lebih ditekankan kepada keyakinan, kepercayaan kita. Namun tidak cukup hanya yakin dan percaya saja, hadirin, tanpa aktualisasi daripada kepercayaan atau keyakinan kita itu. Kalau iman dimaknai hanya percaya saja, hadirin, maka tidaklah salah andai kata ada orang yang mengatakan bahwa imannya iblis itu lebih tebal dibandingkan imannya manusia. Kenapa? Karena iblis itu diusir dari surga bukan tidak beriman, bukan tidak percaya kepada Allah, namun keimanan kepercayaannya itu tidak diaktualisasinya dengan perbuatannya. Ketika itu Allah perintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam, aba wastakbara. Iblis enggan, wastakbar, istikbar, merasa dirinya lebih hebat. Maka dia akhirnya diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surganya Allah. Oleh sebab itulah, hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, para ulama mendefinisikan iman ini, al-imanu ma'rifatum bil qalbi wa iqrarum bil lisani wa af'alum bil arkan. Ada 3 indikator orang beriman itu. Iman yaitu keyakinan, kepercayaan kita di dalam hati, wa iqrarum bil lisani, yang kita ikrarkan, yang kita ucapkan dengan lidah kita, wa af'alum bil arkan, lalu ucapan kita tadi, hadirin, kita aktualisasikan, kita realisasikan dengan arkan, yaitu perbuatan-perbuatan kita. Oleh sebab itulah di dalam rukun Islam itu adalah perwujudan, pengaktualisasikan daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam rukun Islam itu, rukun yang pertama adalah mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Inilah ikrar kita, hadirin. Ikrar kita bahwa kita menyaksikan tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak cukup yakin dalam hati, sudah kita ucapkan, sudah kita ikrarkan, namun tidak aktualisasi, tidak ada aktualisasi atau realisasi daripada keyakinan dan ikrar kita. Maka dalam rukun Islam yang kedua, itulah aktualisasinya. Mendirikan sholat, zakat, puasa, haji bagi orang yang mampu. Inilah aktualisasi. Maka definisi iman itu sudah termaktublah di dalam uraian iman dan dalam rukun Islam. Kalau ini sudah kita lakukan, hadirin, insya Allah kita akan mendapatkan nikmat iman dan Islam itu. Apa saja sih nikmat iman itu, hadirin? Nikmat iman dan Islam itu apa saja keuntungan yang akan didapati oleh orang beriman dan Islam itu? Yang pertama, hadirin sidang jamaah Jumat rahimahullah, orang yang beriman dan beragama Islam itu segala perbuatannya, aktivitasnya dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu. Apapun yang kita kerjakan, selama itu tidak melanggar syariat Allah dan didasarkan hanya kepada Allah, pengabdian kita kepada Allah, maka bernilai ibadah di sisi Allah. Orang suami mencari nafkah untuk keluarganya, setiap langkah kakinya, hadirin, dinilai oleh Allah menjadi amal ibadah. Kenapa? Karena dia seorang yang beriman. Bahkan
makan dan minumnya kita itu bisa bernilai ibadah hadirin. Kalau kita sandarkan kepada Allah, paling tidak sebelum makan kita mengucapkan doa, minimal bismillah, setelahnya hamdalah, itu nilai ibadah. Bahkan hadirin, senyumnya orang beriman dan beragama Islam itu dinilai ibadah di sisi Allah. Pendek kata, semenjak terbit matahari hingga tenggelamnya matahari, apapun yang kita lakukan hadirin sidang jamaah Jumat rahimahullah, bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan ibadah semua hadirin. Kenapa? Iman. Sebaliknya orang yang tidak punya iman hadirin, berapapun harta yang dikeluarkannya untuk pembangunan masjid misalnya, membantu orang-orang yang tidak mampu, dibangunnya madrasah, sekolah, jalan raya, triliunan rupiah ia keluarkan. Namun kalau dia tidak punya iman, tidak ada nilai ibadahnya di sisi Allah. Kelak di akhirat dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Kenapa? Balasannya tetap ada ketika di dunia. Orang yang seperti ini hadirin biasanya akan menjadi orang yang sangat dielu-elukan. Kalau dia ini masuk politik, saya yakin dia akan dipilih oleh orang lain. Kenapa? Kedermawanannya. Itulah balasannya. Karena dia tidak beriman, dia hanya mendapatkan di dunia saja. Berbeda kita dengan orang yang beriman. Selain kita mendapatkan ganjarannya di dunia, nanti di akhirat nanti hadirin kita akan mendapatkan ganjaran yang lebih lagi. Ini yang pertama. Yang kedua hadirin, nikmat iman Islam itu ketenangan jiwa hadirin. Mengapa tenang jiwa orang beriman itu hadirin? Karena orang yang beriman itu beriman kepada takdir Allah. Apapun yang ditimpakan kepadanya ini merupakan takdirnya Allah. Atas kehendak Allah, orang beriman percaya itu. Oleh sebab itu ketika seorang yang beriman mendapatkan nikmat, dia akan bersyukur kepada Allah. Apabila dia mendapatkan musibah, sesuatu yang tidak mengenakkan dirinya, maka dia akan bersabar. Maka ketenangan jiwa itu akan muncul dalam kehidupan seorang muslim. Dalam satu hadis Nabi Rasulullah SAW bersabda, "Ajabal li amril mu'minin," kata Rasulullah, sangat menakjubkan perkara orang-orang muslim itu. In amrahu kullahu la khairun, semua aktivitas kehidupannya itu khairun, kebaikan, bernilai ibadah. Walaisa zalika, dan tidaklah akan didapatkan hal seperti itu li ahadin kepada siapapun illa lil mu'minin, kecuali hanya diberikan kepada orang yang beriman hadirin. Dilanjutkan dalam hadis itu, in asobathu syarra syakara. Orang beriman itu apabila dia mendapatkan kenikmatan, syakara, dia akan bersyukur, bahwa khairullah, itu baik baginya. Sebaliknya, wa in asobathu darra, apabila orang beriman itu mendapatkan suatu musibah, kesempitan hidup misalnya, sobaro, dia bersabar, bahwa khairullah, dan itu baik baginya. Jadi hadirin sidang jamaah Jumat rahimahullah, nikmat iman dan Islam itu yang kedua ketenangan jiwanya. Yang ketiga hadirin sidang jamaah Jumat rahimahullah, orang yang beriman itu akan selalu didoakan oleh orang-orang beriman lainnya. Di dalam sholat kita sering berdoa, Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira wali jami'il muslimina wal muslimah. Kita akan selalu didoakan oleh orang-orang muslim lainnya hadirin. Bahkan dalam rukun khutbah adalah salah satu rukun mendoakan orang-orang yang beriman itu. Orang yang beriman yang meninggal pada awal sampai akhir nanti akan selalu didoakan oleh orang-orang yang beriman. Kenapa? Dia mendapatkan doa itu imannya. Tapi kalau dia tidak beriman, maka tidak termasuklah dalam doa orang-orang yang beriman. Kita mendoakan orang tua kita yang barangkali berbeda agama dengan kita, maka tidak termasuk dalam doa itu. Keuntungan, kenikmatan orang beriman. Yang terakhir hadirin sidang jamaah Jumat, Allah yang dapat saya sampaikan
dalam kesempatan khutbah yang ringkas ini. Nikmat iman dan Islam itu pasti Allah akan memasukkan kita ke dalam surganya. Timbul pertanyaan, bagaimana dengan orang-orang yang pendosa namun dia beriman? Orang-orang yang berdosa ketika belum bertaubat dicabut nyawanya oleh Allah, dia harus mempertanggungjawabkan dulu perbuatannya, dosa-dosanya itu dihapuskan oleh Allah terlebih dahulu. Dimasukkanlah dia ke dalam nerakanya Allah. Tapi kelak hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, karena dia beriman kepada Allah, pasti akan diangkat oleh Allah dalam neraka itu. Kenapa? Imannya ada. Namun orang-orang yang musyrik, kafir kepada Allah, belum bertaubat sebelum meninggal dunia, maka khalidina fiha, ia akan kekal selama-lamanya di dalam neraka. Inilah barangkali hadirin yang dapat saya sampaikan dan khutbah yang ringkas tentang nikmat iman dan Islam ini, dan kita berupaya semaksimal mungkin. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita petunjuknya, hidayahnya, hidupkan kita dalam keadaan iman dan Islam, dan mati kita mati dalam keadaan iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Aqulu qauli hadza wastaghfir innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'd. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Waradallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa kulli sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum ihsan ila yaum. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allah mahtim alaina ya Allah bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurukum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.